Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengungkapkan dalam hadis sahihnya bahwasanya ada 4 golongan, ya. Ada 4 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu adalah untuk 4 orang. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala dirizkikan kepadanya harta dan ilmu. Lalu kemudian dia bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin senang berinfak, dia semakin dermawan, dia semakin senang bersedekah, dia semakin luar biasa memberikan kemanfaatan dengan harta dan ilmunya. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ini orang juga tahu terhadap apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian itu semua ditunaikan oleh orang ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah sebaik-baiknya yang mendapatkan kebaikan di dunia. Yang kedua kata Rasulullah adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya ilmu, tetapi tidak Allah karuniakan kepadanya harta. Ilmunya ada, hartanya tidak Allah karuniakan. Tetapi dengan ilmunya lalu kemudian dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya jikalau nanti saya dijadikan oleh Engkau kaya, maka saya akan dermawan. Kalau Engkau berikan kepada saya harta yang berlimpah, maka saya akan sedekah. Kalau Engkau berikan kepada saya jabatan yang tinggi, maka saya akan bersedekah dengan itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini Allah karuniakan ilmu, tapi tidak Allah karuniakan harta, tapi dia dengan ilmunya memiliki keinginan untuk bersedekah, dermawan. Kalau misalkan nanti Allah karuniakan harta kepadanya, maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala catatkan sama dengan orang yang nomor 1 tadi. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang yang Allah karuniakan harta tetapi Allah tidak karuniakan ilmu. Subhanallah, begitu jahilnya orang ini dengan harta kekayaannya. Makin banyak harta, makin merasa bahwa harta ini adalah miliknya. Semakin banyak Allah karuniakan harta, semakin dia sombong dengan hartanya. Maka hartanya lalu kemudian dia mampu dibelanjakan kepada hal-hal yang tidak berfaedah, tetapi dia tidak mampu dibelanjakan kepada hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang ke rumahnya menyampaikan bahwasanya punya keinginan untuk kemudian nanti hartanya pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sama sekali terketuk hatinya untuk mengeluarkan. Beda halnya ketika yang datang adalah mereka mengatakan, mari kita sama-sama untuk kemudian beli mobil yang paling baru, yang paling canggih, harta yang paling banyak, yang paling mahal. Maka dia dengan sendirinya mengeluarkan harta-harta itu. Masya Allah, dia punya harta yang banyak, tetapi dia jahil dengan hartanya. Sehingga orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW adalah orang yang sejelek-jeleknya mendapatkan tempat di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Secara harta semakin bertambah, tetapi di hadapan Allah dia semakin hina. Secara harta dia semakin banyak, tetapi di hadapan Allah tidak berarti sama sekali dengan kekayaannya. Secara harta dia terlihat semakin mewah, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemewahan itu justru sebagai istidraj di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang ketiga. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang ketiga ini sejelek-jeleknya mendapatkan kedudukan di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Rasulullah SAW adalah mereka yang tidak Allah karuniakan harta dan tidak Allah karuniakan ilmu. Masya Allah. Ayahanda, bunda, hadirin rahimakumullah, muslimin muslimat dimanapun berada, khasirad dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini dia hanya hidupnya itu mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Harta tidak didapat,
Ketaatan kepada Allah pun tidak punya. Harta tidak memiliki. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak mampu untuk ibadah. Betapa luar biasa. Jelek sekali manzilahnya, jelek sekali kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, inilah 4 golongan. Yang pertama, Allah karuniakan ilmu dan harta. Maka ini adalah orang yang fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Yang kedua adalah orang yang Allah karuniakan ilmu, tapi tidak Allah karuniakan harta. Maka dengan ilmunya lalu kemudian dia menginginkan, jikalau nanti Allah karuniakan harta, maka akan aku sedekahkan hartaku. Jikalau nanti Allah karuniakan jabatan, maka nanti jabatanku akan aku amanah di hadapan rakyatku. Adil. Subhanallah. 2 orang ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang 2 lagi jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah karuniakan ilmu, tapi Allah karuniakan harta. Maka jahil, foya-foya, dihabiskan, istidraj, Masya Allah, tasrif, israf. Bagaimana harta itu dikeluarkan, untuk ini dikeluarkan, untuk harta dikeluarkan, tapi untuk kebaikan di hadapan Allah tidak sama sekali. Hatinya tergerak. Dibuat untuk pesta ini, dan lain sebagainya, bermiliar-miliar. Uang begitu banyak dikeluarkan. Tetapi kemudian ketika untuk kebaikan, tidak sama sekali dia menginginkan untuk masuk. Tidak sama sekali dia menginginkan untuk namanya itu tertulis. Tidak sama sekali menginginkan dari hatinya untuk kemudian berderma. Masya Allah. Maka harta ini nanti akan menjadikan dia masuk kepada kenistaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, tidak Allah karuniakan harta, tidak Allah karuniakan ilmu. Orang seperti ini, Masya Allah, dia hidupnya rugi di dunia, rugi di akhirat. Ayahanda, bunda, ikhwafillah, muslimin, muslimat, dimanapun berada, tinggal kita menentukan, termasuk nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah, atau nomor 4. Yayasan Nurul Huda Kertawangunan yang alhamdulillah membawahi ada SDIT, MPIT, Madrasah Aliyah, dan STAI. Insya Allah kita sedang membangun kampus 2. Total keseluruhan tanah yang sudah kita bebaskan adalah sekitar 1 hektar. Dan insya Allah pembangunan ini yang pertama, insya Allah ini 3 lantai. Insya Allah siapa yang mau ikut serta, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita membuka, silakan. Ada nomor rekening yayasan kami, masuk semuanya ke situ. Tujuan kita semuanya adalah untuk kebaikan al-Islam wal muslimin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dicatatkan menjadi orang-orang yang namanya nanti tertulis di bangunan ini. Nanti akan ada orang yang menghafal Al-Quran di sini. Nanti kemudian ada orang yang sholat di sini. Nanti kemudian ada mereka orang-orang yang tafakuh fiddin di sini. Semua kebaikan mereka insya Allah tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wafat, tapi selama bangunan ini terus menerus ada orang yang memanfaatkannya untuk kebaikan, untuk baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca kitab, untuk kemudian sholat, untuk kemudian kebaikan di hadapan Allah, taat, ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafat kita sudah berada di alam barzah kita, tapi subhanallah, kebaikan, amal kebaikan kita, al-ajru minallah, pahala kebaikan kita terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita semua untuk dapat raudhatun min riyadil jannah. Mangga kita membuka seluas-luasnya kepada ibu dan bapak dimanapun berada, di dalam negeri, di luar negeri, yang mau ikut serta, yang namanya ingin tercatat, bareng-bareng mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah karuniakan ilmu, Allah karuniakan rizki, dan dua-duanya menjadi wasilah untuk kebaikan fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah ahsanal jaza atas segala atensi, perhatian, dan barangkali ada yang mau ikut serta, ahlan wa sahlan wa marhaban. Langsung saja transferkan ke nomor rekening Yayasan Nurul Huda Kertawangunan. Insya Allah semuanya diperuntukkan untuk pembangunan kampus 2 Yayasan Nurul Huda Kertawangunan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.